Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Sania Sumual, NIM 20031108032 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado. Sekarang ini saya akan menjelaskan tentang apa itu respirasi dan pengertiannya. Respirasi adalah proses menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Pada dasarnya, respirasi adalah proses oksidasi yang dialami ECT sebagai unit penyimpan energi kimia pada organisme hidup. Proses respirasi umumnya memecah molekul gula sederhana menjadi karbon dioksida, uap air, dan energi. Semua jenis jasad renik melakukan respirasi. Dalam pengertian kegiatan kehidupan sehari-hari, respirasi dapat disamakan dengan pernapasan. Namun, istilah respirasi mencakup proses-prosesnya yang juga tidak tercakup pada istilah pernapasan. Respirasi terjadi pada semua tingkatan organisme hidup, mulai dari individu hingga satuan terkecil atau sel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranjas Haji Patulak dengan NIM 20031108001 dari Program Studi Agroteknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam respirasi. Berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen, respirasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, respirasi aerob, yaitu respirasi yang memerlukan oksigen, penguraiannya lengkap sampai menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Yang kedua, respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen, tetapi penguraian bahan organiknya tidak lengkap. Respirasi ini jarang terjadi, hanya dalam keadaan khusus. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Jika ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saudara Markadafi dengan NIM 20311080012 dari Prodi Agroteknologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob. Namun sebelum itu, kita akan mengetahui dulu definisi atau pengertian dari respirasi. Nah, respirasi ini sendiri merupakan suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat berupa sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Dengan kata lain, respirasi dapat dikatakan sebagai suatu reaksi oksidasi senyawa organik untuk menghasilkan energi. Nah, energi ini yang digunakan untuk aktivitas sel dan kehidupan tumbuhan seperti proses anabolisme, gerak, pertumbuhan, dan perkembangan. Nah, di dalam respirasi juga dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, yaitu respirasi aerob, dan yang kedua, respirasi anaerob. Nah, pada video kali ini akan kita bahas perbedaan antara dua respirasi ini. Untuk respirasi aerob dan anaerob memiliki perbedaan yang sangat signifikan, di mana untuk aerob sendiri ini memerlukan yang namanya oksigen atau O2, sedangkan untuk anaerob tidak memerlukan oksigen atau O2. Artian dari respirasi aerob sendiri ini merupakan suatu reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik dengan proses keberadaan oksigen atau O2 sangat dibutuhkan untuk menghasilkan energi dengan jumlah yang banyak. Nah, energi tersebut yang dikenal dengan kode ATP atau adenosina trifosfat. Nah, energi ATP ini yang digunakan sel dalam tubuh makhluk hidup untuk menunjang pertumbuhan, perkembangan, transportasi, gerak, reproduksi, dan kegiatan yang lainnya. Nah, rumus respirasi aerob sendiri ini digambarkan secara sederhana, yaitu C6H12 ditambah 6O2 menghasilkan 6HCO2 ditambah 6H2O. Nah, di dalam respirasi aerob juga memiliki 3 tahapan penting,
Yang pertama yaitu glikolisis. Nah, glikolisis ini merupakan suatu proses pemecah molekul C6 atau glukosa yang akan menghasilkan senyawa asam pirufat atau lebih dikenal dengan rumus kimianya C3. Tahapan yang kedua yaitu siklus Krebs. Nah, di mana siklus Krebs ini merupakan reaksi molekul aseil CoA yang kemudian menghasilkan oksaloseta dan asam sitrat. Nah, kemudian yang ketiga ini yaitu tahapan transport elektron, di mana transport elektron ini merupakan suatu reaksi oksidasi atau reduksi NADH2 dan molekul FADH2 yang akhirnya menghasilkan H2O energi berupa ATP. Nah, itulah tadi pengertian dan tahapan-tahapan dari respirasi aerob. Kemudian kita masuk pada respirasi anaerob. Untuk respirasi anaerob sendiri adalah suatu proses respirasi yang tidak menggunakan oksigen atau O2. Respirasi anaerob sendiri itu terjadi di bagian sitoplasma yang bertujuan mengurangi senyawa organik. Nah, hasil dari respirasi tanpa oksigen ini adalah sejumlah energi yang lebih kecil, yaitu hanya 2 ATP. Proses dari respirasi anaerob ini sendiri yaitu glukosa dipecah secara tidak sempurna menjadi komponen H2O dan CO2. Nah, di respirasi anaerob juga hidrogen bergabung bersama sejumlah komponen yaitu asam pirufat, asetaldehida yang selanjutnya membentuk asam laktat dan etanol. Dari pengertian-pengertian di atas kita dapat simpulkan bahwa perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob ini sangat signifikan, di mana untuk respirasi aerob ini sendiri yaitu memerlukan oksigen, dan proses terjadinya respirasi aerob ini di dalam matris mitokondria dengan tujuan untuk mencegah senyawa organik ke anorganik dengan menghasilkan energi dalam jumlah besar yaitu 36 ATP, berbanding terbalik dengan respirasi anaerob yang tidak memerlukan kehadiran dari oksigen dan berlangsung dalam sitoplasma dengan tujuan untuk mengurangi senyawa organik. Nah, namun di respirasi anaerob juga menghasilkan energi tapi dalam jumlah sedikit, yaitu hanya 2 ATP. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fania Mangkei dengan NIM 2003-118-006 Prodi Agroteknologi. Pada saat ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang substrat respirasi. Substrat respirasi adalah setiap bahan organik tumbuhan yang teroksidasi sebagian menjadi senyawa teroksidasi atau reproduksi sempurna menjadi karbon dioksida dalam uap air dalam metabolisme respiratoris. Umumnya, substrat untuk respirasi adalah zat yang tertimbun dalam jumlah yang relatif banyak dalam sel tumbuhan dan bukan zat yang merupakan senyawa antara hasil dari penguraian. Hasil penguraian biasanya metabolik antara. Karbohidrat merupakan substrat untuk respirasi dalam sel-sel tumbuhan dengan glukosa sebagai molekul peran utama. Substrat respirasi yang paling penting di antara karbohidrat adalah sukrosa dan pati. Dalam beberapa jaringan tumbuhan, selain karbohidrat, senyawa lain kadang dapat menjadi substrat respirasi. Pada biji-biji tertentu seperti jarak, mengandung lemak yang sangat tinggi sebagai bahan cadangan yang terdapat di dalam jaringan endospermae yang mengelilingi embrio. Selama beberapa hari pertama perkembangan, lemak ini akan diubah menjadi sukrosa yang selanjutnya diserap dan diresapi oleh embrio yang sedang tumbuh. Pada keadaan tertentu dalam beberapa jaringan tumbuhan, juga beberapa asam organik dapat digunakan sebagai substrat respirasi, misalnya asam organik berkarbon 4 atau asam malat yang ditimbun dalam daun tumbuhan sukulen familia Crassulaceae. Asam malat ini direspirasi menjadi karbon dioksida dan air melalui mekanisme khusus. Asam organik berkarbon dioksida 2 atau asam glikolat yang ditimbun dalam daun yang disinari sebagian besar tumbuhan tinggi juga dapat digunakan untuk respirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Adelia Jedinda Dumola, NIM 20031108022,
Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai materi mekanisme respirasi atau pernapasan. Pernapasan merupakan salah satu tanda vital yang paling utama bagi kita sebagai makhluk hidup. Seseorang bisa bernapas berkat kerjasama sistem pernapasan yang baik. Dalam mekanisme respirasi atau pernapasan sederhananya dilakukan dengan menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Sistem pernapasan pada manusia berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Pada saat proses respirasi atau pernapasan berlangsung, maka akan terjadi dua mekanisme, yaitu inspirasi atau inhalasi, atau menghirup udara, dan ekspirasi atau ekshalasi atau menghembuskan udara. Selama respirasi atau pernapasan, udara dari atmosfer dihirup ke dalam tubuh melalui lubang hidung yang disebut dengan inspirasi atau inhalasi. Saat inhalasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar. Paru-paru mengembang dan udara masuk ke paru-paru. Oksigen yang dihirup kemudian dibawa ke jantung dan seluruh tubuh oleh darah. Sedangkan untuk proses ekspirasi, udara yang memiliki banyak karbon dioksida dilepaskan kembali melalui lubang hidung. Saat ekspirasi atau ekshalasi, diafragma dan otot dada bereaksi. Volume rongga dada kembali normal dan udara keluar dari paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan lewat tenggorokan dan berakhir di rongga hidung. Kemudian kita masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Dalam mekanisme respirasi atau pernapasan, ini memerlukan kerjasama antara otot tulang rusuk, diafragma, otot dada, dan otot perut. Adapun pernapasan ini dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Jenis pernapasan. Pernapasan dada terjadi akibat dari kontraksi dan relaksasi otot karena tulang rusuk dan tulang dada, di mana untuk mekanisme inspirasi dan ekspirasinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, inspirasi atau inhalasi. Otot antara tulang rusuk berkontraksi, rongga dada mengembang. Volume paru-paru membesar dan tekanan mengecil, sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru agar tekanan dalam paru-paru dan udara luar sama. Kemudian yang kedua, ekspirasi atau ekshalasi. Otot antara tulang rusuk relaksi, rongga dada mengempis kembali ke semula. Tekanan dalam paru-paru membesar, volume paru-paru mengecil. Hal ini menyebabkan tekanan udara dan paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar sehingga udara keluar. Pernapasan perut terjadi akibat kontraksi dan relaksasi diafragma dan otot perut. Adapun untuk mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan perut adalah sebagai berikut. Yang pertama, inspirasi atau inhalasi. Otot perut berkontraksi, diafragma mendatar, rongga dada membesar, tekanan dalam paru-paru mengembang, volume paru-paru membesar, udara dari luar masuk ke dalam. Yang kedua, ekspirasi atau ekshalasi. Otot perut relaksasi, diafragma melengkung, rongga dada mengecil, paru-paru mengempis, tekanan besar, volume mengecil dan udara keluar. Demikian materi mekanisme respirasi atau pernapasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Aprilia Rahab dengan NIM 2003-1108-026 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado. Saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi respirasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari tubuh tumbuhan itu sendiri, yaitu satu, jumlah plasma dalam sel. Jaringan-jaringan meristematis muda memiliki sel-sel yang penuh dengan plasma dengan stabilitas tinggi. Biasanya mempunyai kecepatan respirasi yang lebih besar daripada jaringan-jaringan yang lebih tua, di mana jumlah plasmanya lebih sedikit. Yang kedua, jumlah substrat respirasi dalam sel. Tersedianya substrat respirasi pada tumbuhan merupakan hal yang penting dalam melakukan respirasi. Substrat utama respirasi adalah karbohidrat. 3. Umur dan tipe tumbuhan. Respirasi pada tumbuhan muda lebih tinggi daripada tumbuhan yang sudah dewasa atau lebih tua. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan muda jaringannya masih muda dan sedang berkembang dengan baik. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar sel atau lingkungan, terdiri atas 1. Suhu. Pada umumnya, dalam batas-batas kenaikan suhu menyebabkan pula kenaikan laju respirasi. 2. Kadar udara. Pengaruh kadar oksigen dalam atmosfer terhadap kecepatan respirasi akan berbeda-beda tergantung pada jaringan dan jenis tumbuhan. Tetapi meskipun demikian, makin tinggi kadar oksigen di atmosfer, maka makin tinggi kecepatan respirasi tumbuhan. 3. Kadar CO2 di udara. Semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida, diperkirakan dapat menghambat respirasi tumbuhan. Konsentrasi karbon dioksida yang tinggi menyebabkan stomata menutup, sehingga tidak terjadi pertukaran gas atau oksigen. 4. Kadar air dalam jaringan. Pada umumnya, dengan naiknya kadar air dalam jaringan, kecepatan respirasi juga akan meningkat. Contohnya, nampak jelas pada biji yang sedang berkecambah. 5. Cahaya. Cahaya dapat meningkatkan laju respirasi tumbuhan yang berklorofil. Cahaya berpengaruh terhadap tersedianya substrat respirasi yang dihasilkan dari proses fotosintesis. 6. Luka dan stimulus mekanik. Luka atau stimulus mekanik pada jaringan daun menyebabkan laju respirasi naik untuk sementara waktu. Biasanya terjadi beberapa menit hingga 1 jam. 7. Garam-garam mineral. Jika akar menyerap garam-garam mineral dari dalam tanah, laju respirasi meningkat. Hal ini dikaitkan dengan energi yang diperlukan pada saat garam atau ion diangkut atau diserap. Itulah pemaparan materi dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.